bagaimana gula darah yang tidak terkontrol dapat mempengaruhi kesehatan gigi. Nah, ya itu tadi sebagian udah saya jelasin tadi ya. Dengan tingginya gula darah itu menyebabkan terjadinya penebalan pada pembuluh darah. Ya, nah dampaknya apa? Nutrisi dan darah yang tersalurkan ke area gigi dan mulut ini, jaringan dan gigi dan mulut ini udah pasti otomatis akan menurun. Nah, ketika suplainya itu menurun, otomatis si tulang-tulang penyangganya dia pun jadi melemah. Ya kan, ibaratnya kita aja deh. Kita nggak makan seharian kan udah mau pingsan kan rasanya. Semaput. Nah, istilahnya sama. Si jaringan penyangga yang ada di mulut kita ini kan untuk dia bisa bertahan hidup dia butuh suplai kan. Nah, ketika suplainya berkurang, otomatis daya tahannya dia pun menurun. Nah, dikombinasikan dengan yang tadi, air liur pengidap diabetes itu juga lebih tinggi ada kandungan gulanya, plus pH-nya lebih rendah ya, sehingga dia asam di situ. Ya sudahlah, udah daya tahan tubuhnya rendah, adanya kondisi di dalam mulut yang tidak balance, ya kan? Udahlah, dia menjadi satu lah, mencetus si masalah itu. Yang tadi saya bilang terbesar itu adalah si kerusakan penyangga gigi yang menyebabkan pada akhirnya giginya jadi goyang. Ibaratnya gini nih, ini tulang nih, ya, tulang penyangga gigi. Ini nih akar gigi kita nih, ya, Iya. kan ketanam begini. Nah, kalau kita mengalami kerusakan si tulang penyangga ini, yang tadinya dia tinggi begini, lama-lama pendek kan. Nah, si giginya ini pegangan begini, lama-lama habis, nggak ada pegangan. Akhirnya goyang, Iya. bisa dicabut gitu. Hubungannya ke situ yang paling berat. Terus yang tadi mulut jadi lebih kering, itu hubungannya dengan tadi si gula darah tinggi tuh otomatis kita jadi kencing-kencing terus kita malas minum, ya udah Wak, ya salam deh. Wah salam, udah tambah kering mulutnya gitu. Oke. Terus sama bau mulut juga, Mm-mm. plus sensasi mulut terbakar juga bisa terjadi. Sensasi mulut terbakar seperti apa ya? Itu karena mulutnya kering kan, kita mulutnya kering sehingga kayak panas di dalam situ. Plus mulut terbakar itu juga ada hubungannya sama stres. Ya, sedangkan kita tahu kalau orang penyakit diabetes itu hormonnya kan kadang suka nggak stabil ya, kadang suka kita marah dan lain-lain. Nah itu nyambung semua, sebenarnya berhubungan semua, gitu. Jadi ya sama, makanya aku bilang itu dua-duanya itu bener-bener kondisi yang saling harus dijaga satu sama lain karena sama-sama saling memberi dampak. Ada followersnya dokter tuh. Oh iya, halo Kak Erik. Iya tadi tuh ada Koko juga. Selamat datang. Tolong disebar ya biar makin banyak yang pinter. Iya benar. Selamat datang, selamat bergabung Pak Erik. Oh iya, terus satu lagi. Kalau penderita diabetes itu pada saat gula tinggi itu kan favoritnya para jamur untuk berkembang biak kan. Iya. Nah, itu juga manifestasinya muncul juga di mulut. Gitu. Jadi si mulutnya jadi lebih berjamur juga. Salah satu gejalanya tuh di mulut tuh ada putih-putih kekuningan Di di lidah lidah. ya. Yes, di lidah, di tonsil, di kerongkongannya gitu. Oh itu Bisa jamur ya. nyambung. Yes. Bisa jadi dari jamur. Makanya Tapi sebenarnya gini, Haha. manifestasi penyakit apapun ya, most of sebagian besar manifestasi penyakit yang ada di tubuh kita tuh muncul pertama di mulut, di gigi dan mulut. Jadi dengan kita rutin 6 bulan sekali tuh sebenarnya jadi kita bisa ketahuan juga aku punya masalah apa ya gitu. Jadi kadang kita nggak tahu ada gini kayak, duh kok saya sariawan mulu ya. Nah itu sariawan itu juga salah satunya. Salah satu apa namanya? Salah satu manifestasi diabetes juga di mulut. Karena adanya jamur itu juga. Gitu. Jadi nyambung semua sih sebenarnya. Makanya tuh kita nih kan hari ini Sumpah Pemuda ya Pak ya. Iya, Ya kan, istilahnya tuh pemuda itu masih panjang lah planning hidupnya. Masih panjang planning hidupnya. Terus apalagi kan sekarang kan lagi galak-galaknya ini kan, bukan lagi galak-galaknya, lagi viral-viral, lagi booming-boomingnya self love lah, self care lah, ya kan. I need healing gitu-gitu kan. Nah, sekarang
apa sih definisi healing itu, apa sih definisi self love itu, ya kan? Apa sih Mm-mm. definisi self care itu? Ya, ya kamu mesti taking care diri kamu dulu gitu loh, supaya kamu bisa jadi pemuda yang berdaya, benar nggak? Nah Betul, kalau betul. kamu, mungkin sekarang kamu masih muda nggak berasa ya, kadang kita punya sakit apa nggak dirasain gitu loh, kayak aku baik-baik aja kok, gitu, I'm fine gitu. Ya karena kamu Mm-mm. tenagamu masih banyak Banyak. gitu. Nanti begitu umurmu sudah mencapai kepala 4, kepala 5, itulah baru. Iya kalau nyampe umurnya ke situ, ya Benar. kan? Karena kan umur kita nggak ada yang tahu ya, umur manusia tuh berapa lama kita nggak ada yang tahu, Iya. benar nggak? Cuman yang bisa Betul, kita betul. siapkan adalah kita mau hidup dengan sakit-sakitan atau mau hidup dengan sehat. Benar. Tuh.